kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa terang yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa terang yang keempat, Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah Kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah Kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Kita lanjutkan litani Santa Perawan Maria, puji syukur 214. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia,
Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, Santa Maria, Santa Bunda Allah, Santa Perawan Termulia, Bunda Kristus, Bunda Gereja, Bunda Rahmat Ilahi, Bunda yang tersuci, Bunda yang termurni, Bunda yang tetap perawan, Bunda yang tak bercela, Bunda yang patut dicintai, Bunda yang patut dikagumi, Bunda penasehat yang baik, Bunda pencipta, Bunda penebus, perawan yang amat bijaksana, perawan yang harus dihormati, perawan yang harus dipuji, perawan yang berkuasa, perawan yang murah hati, perawan yang setia, cermin kekudusan, tata kebijaksanaan, pohon sukacita kami, bejana rohani, bejana yang patut dihormati, bejana kebaktian yang utama, bunga mawar yang gaib, benteng Daud, benteng Gading, rumah kencana, tabut perjanjian, pintu surga, bintang timur, keselamatan orang sakit, perlindungan orang berdosa, penghibur orang berduka cita, pertolongan orang Kristen, ratu para malaikat, ratu para bapa bangsa, ratu para nabi, ratu para rasul, ratu para saksi iman, ratu para pengaku iman, ratu para perawan, ratu para orang kudus, ratu yang dikandung tanpa dosa, ratu yang diangkat ke surga, ratu Rosario yang amat suci, ratu pencinta damai, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami hamba-Mu berdoa kepadamu. Semoga oleh karena belas kasih-Mu, kami memperoleh keselamatan badan dan jiwa. Serta karena doa Santa Perawan Maria, kami terhindar dari kesusahan dunia ini dan dapat merasakan kebahagiaan kekal di surga. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, api Allah yang setia mengandamkan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Intensi misa kita kunjukkan untuk arwah Bapak Victor Yohanes Sudibyo yang telah dipanggil oleh Allah 1 tahun yang lalu, Ibu Veronica Agatha Timuntari yang telah menghadap Allah 44 tahun yang lalu, dan Bapak Edwardus Edi Miskin dan Bapak David Hendrikus, serta Bapak Asma Ibu Cecilia Titi Slamet 1 tahun yang lalu, dan Eyang Maria Tumingen 11 tahun yang lalu. Ya Allah, ingatlah nama-nama mereka ketika mereka hidup, mereka dibaptis, mereka beriman, mereka mengusahakan kebaikan, dan doa-doa kami yang sangat sederhana ini semoga Dikau melengkapi semata-mata dengan kemaharahiman-Mu, sehingga saudara-saudari kami ini boleh bersatu dengan para kudus-Mu di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasih Kristus, hari ini kita merayakan peringatan Santo Simon dan Yudas Rasul. Kerajaan Allah tumbuh dengan diam-diam seperti biji yang sedang tumbuh tanpa dapat dirintangi. Pertumbuhan demikian itu tampak pada Santo Simon dan Yudas ketika menggabungkan diri dengan kelompok Yesus. Mungkin alasan mereka belum religius murni. Simon bahkan termasuk anggota gerakan bawah tanah yang mau menyingkirkan kekuasaan Roma. Yudas Tadeus pun melihat Yesus sebagai calon penguasa negeri. Yesuslah yang sesuai dengan aspirasi politik mereka. Ajaibnya ialah bahwasanya mereka mempercayakan diri kepada Yesus dan tetap setia mengikutinya, juga ketika tahu kerajaannya bukan dari dunia ini. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, cahaya kebenaran sejati, karena pewartaan para rasul, kami mengenal kemuliaan nama-Mu. Semoga berkat doa Santo Simon dan Yudas Tadeus, gereja-Mu tetap berkembang subur menjadi tanda penyelamatan, dan semakin banyak bangsa percaya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan dan railah tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dan Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh bumi bergeraklah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya nama tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain,
dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikutnya. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, haleluya. Allah, Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu puluhan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil para murid, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan dengan disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama menumbuhkan komitmen agar kita sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati. Ada inspirasi dari cerita dari dunia timur. Istana raja berhadapan dengan sebuah biara. Raja ini senantiasa berdiri di loteng dan mengamati biara. Raja kagum pada biara itu karena hampir setiap saat ada orang datang dan pulang dari biara itu. Selalu ramai. Suatu hari Raja mengagumi biara itu dan guru yang ada di sana. Pikirnya, kalau orang sering datang ke biara, maka pengetahuan religius dan pengetahuan etikanya semakin meninggi. Nanti akibatnya masyarakat dan kerajaan akan damai, akan tenang. Tanpa disengaja, suatu saat raja ketemu dengan sang guru. Raja menyembah sang guru, lalu memuji sang guru. Terima kasih guru, karena Anda, rakyat kami, banyak menjadi murid Anda, sehingga masyarakat bisa damai dan tenang. Lalu sang guru dengan rendah hati menjawab, raja ini, kalau murid-muridan itu banyak, tapi murid yang sejati yang sedikit. Sulit ya untuk menjadi murid sejati. Kalau murid-muridan itu banyak sekali. Guru Yesus ini tidak menyombongkan diri, tidak membuat kita mana hebat, mana enggak. Ini hanya perbandingan, bukan bercerita tentang kehebatan. Guru Yesus itu mendidik muridnya hanya dengan 3 tahun. Sementara guru-guru besar lainnya, guru-guru suci lain, ada yang 28 tahun, ada yang sampai 45 mendidik. Guru Yesusnya hanya mendidik dengan 3 tahun. D3. Kalau sampai 25 tahun itu apa namanya? Profesor mungkin ya. Sampai 48 tahun itu ya apalagi namanya. Namun didikannya begitu intensif lah ya dan efektif. Sampai-sampai dengan 12 murid ini menyebar kemana-mana. Dan pengaruh para murid ini bisa menarik sepertiga dunia. Jumlah kekristenan itu sepertiga dunia. Hanya dengan didikan 3 tahun. Dan guru Yesus ini menarik sekali. Sebelum Yesus lahir ada 300 perang di mana-mana. Kesukaan kita berperang untuk mengejar kejayaan dan kekuasaan. Tentu materi juga. Ada 300-an perang. Setelah Yesus lahir, perang jauh berkurang, terutama di Eropa, karena sudah menjadi Kristen. Nah, mari kita belajar dari sejarah cerita seperti ini, bahwa sang guru ini sungguh-sungguh mendidik, dan sang murid ini ingin sekali menjadi murid sejati. Apa sih cirinya murid sejati? Selalu merasa kurang. Kalau dalam etos Cina, ya dari dunia timur Cina, manusia mencari sapinya yang hilang. Tapi dipengaruhi oleh dunia India, itu simbol kebijaksanaan, simbol pengetahuan.
simbol kecerdasan. Konon kalau wanita itu bijak dan cerdas, peribahasanya, wih wanita itu seperti sapi. Kalau kita kan guyu ya. Maka banyak simbol-simbol manusia dan sapi. Nah, seperti mencari sapinya yang hilang. Sapi itu kebijaksanaan, kearifan, kecerdasan. Kita murid ini, kita merasa hilang kesejatian itu, kebenaran itu, kebijaksanaan itu. Maka kita mencari sampai menemukan. Itu murid yang sejati. Ada yang bilang dalam diriku, maka aku menjadi murid. Ada yang belum kudapatkan dalam diriku, maka aku menjadi murid. Seperti ya, akhirnya gambaran manusia dan sapi itu gambaran pergulakan diri. Kalau kita merasa sudah benar, kita nggak perlu menjadi murid. Dan kita tidak akan pernah naik kelas. Karena sudah benar, pasangannya adalah kesombongan. Kalau kita merasa ada yang kurang, ada yang hilang, ada yang belum aku peroleh, maka ada rasa untuk selalu mencari sakti itu. Dalam tradisi mistik atau spiritual, kita memang mencarinya, nanti Tuhan yang menakar. Kita memang belajar, nanti Tuhan yang membuat mengerti. Lalu Tuhan sebagai mengawasi. Tugas kita adalah mengetuk, mencari dan mencari. Nanti yang memenuhinya adalah Tuhan, bukan kemampuan manusiawi kita. Karena kita makhluk pun. Ayo Ibu Bapak, mari katakan kekurangan kita ini. Kita mencari sakti agar kita sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati.